Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami semua Kau panggil untuk ikut serta dalam karya penyelamatan Allah. Sekecil apapun, sesederhana apapun, Tuhan memakai kita untuk karyanya, keselamatannya, membawa keselamatan kepada orang lain. Maka mari saudaraku terkasih, kita mohon rahmat supaya kita mengenali karya Tuhan seperti Paulus dalam tugasnya mewartakan kabar gembira kepada orang-orang bukan Yahudi. Berkatilah kami, kerjaan dan hidup kami bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, bacaan pertama surat Paulus kepada umat di Roma ini sebetulnya sangat mengagumkan karena Paulus menyadari diri sebagai rasul di mana dia bertemu dengan Kristus, ditangkap oleh Kristus untuk mewartakan Kristus kepada orang-orang non-Yahudi. Dia pergi kemana-mana untuk mewartakan Kristus, terutama kepada bukan orang Yahudi. Dia mengatakan, aku tidak akan melakukan karya di mana rasul-rasul lain telah meletakkan dasar. Dan dia pergi ke Yerusalem, ke Eropa, kemana-mana, ke Roma, dan seterusnya. Supaya kabar gembira itu dinyatakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan dia mengatakan, apa yang kuwartakan adalah apa yang kuterima dari Kristus sendiri. Saya kira pola ini adalah pola yang harus kita miliki dalam hidup kita. Pola bermisi bagi karya kita. Kuskupan Agung Medan menyatakan karya misi sebagai bagian dari proses yang harus kita bagikan. Bukan yang besar-besar, bukan yang hebat-hebat, tapi yang sederhana. Sebagai contoh, bagaimana Anda sebagai bapak, sebagai ibu, membawa tetangga Anda yang tidak Katolik, yang Katolik tetapi tidak pernah pergi gereja. Itu sudah bermisi. Ibu-ibu yang bergaul dengan orang sekitar lingkungan yang Katolik, yang tidak pernah berdoa, lalu kita ajak untuk berdoa, kita ajak untuk gereja, untuk kita ajak berdoa rosarium. Itu dapat terjadi kalau kita sendiri mengalami Kristus yang hidup dalam diri kita. Bisa dibalik. Jadi kalau kita tidak mewartakan Kristus dimanapun kita berada, itu juga bisa menjadi tanda bahwa Kristus belum hidup dalam diriku. Itu yang harus menjadi kesadaran kita. Apakah Kristus sungguh-sungguh kekayaan yang tak terhingga dalam hidup kita? Apakah Kristus sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan sumber kekuatan dalam hidup kita? Apakah Kristus juga terlibat dalam proses hidup kita, dalam penderitaan hidup kita? Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang mengeluh karena maaf kata kalau saya mengatakan ya, yang sudah capek gitu ya, sudah capek karena perselingkuhan suaminya yang tidak malu-malu lagi, katakanlah seperti itu. Dan dia sudah terasa capek dan udah putus asa. Tapi saya mencoba untuk menguatkannya. Ayo, deritamu membuat kamu dekat dengan Kristus. Jadilah alat Kristus dalam rumah tanggamu yang kacau balau itu. Dan itulah dan dia mulai terbuka mulai dekat dengan Kristus, mulai dekat dengan Bunda Maria, karena sebetulnya dulu bukan orang Katolik, yang menjadi Katolik karena suaminya. Tapi Tuhan memakai dia, mendorong dia. Mungkin dengan begitu, ya Tuhan memakainya untuk menobatkan suaminya. Dia hampir putus asa dan sudah putus asa, tapi ayo, ya saya terus membawa dia dalam doa supaya kuat, tangguh, dan berdoa supaya Tuhan juga berkarya bagi hidup keluarga itu. Ada seorang juga yang kemudian maaf kata kalau dia bundir karena sudah capek dengan suaminya yang juga berselingkuh. Tidak tahan, tidak kuat. Dan itu pernah ada di suatu stasi yang membuat saya menangis terseduh. Saudara, itu juga saya juga untuk mendengarkan Anda. Untuk mendengarkan problem-problem Anda yang saya dengarkan, saya coba bangkit kali, bangun lagi. Jangan takut, kuatkan hatimu. Kuatkanlah dirimu semakin dekat dengan Kristus dan biarkan Kristus bekerja.
Dan itu membantu kita untuk semakin belajar menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Menyerahkan segala perkara kita, menyerahkan problem kita, menyerahkan kekuatan kita supaya tidak bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Semoga Tuhan memberikan rahmat berlimpah kepada kita untuk tetap kuat dan tabah dalam kehidupan yang sehari-hari. Berkat Tuhan atas Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.